Saya Haji Marjali BSA mempunyai dua channel. Satu Marjali Cinago dalam kurung M, dan kedua Pak Marjali dalam kurung P. Jangan lupa subscribe dan like ya untuk kemajuan dan pengembangan channel saya. Baiklah, lanjutan sejarah asal usul Minangkabau. Asal usul Minangkabau. Sekarang marilah kita perkatakan bagaimana benar keadaannya adat Minangkabau itu. Sebenarnya yang sudah dipakaikan orang beratus tahun lamanya di tanah air kita ini. Adapun perkataan nagari, yaitu yang dikatakan nagari itu sawah ladang bandar mempunyai, yang dikatakan nagari itu ialah mempunyai sawah ladang, bandar buatan, rumah tanggo, rangkiang baanjuang, bareh padi, kabau kambiang, ayam itiak, anak kemenakan. Segala harta benda itu yang sebenarnya orang nan saindua atau sakaum nan punyo mama rumah atau tungane rumah ialah seumpama anak kunci dan induk seperti peti. Jadi yang menyimpan harta ialah yang perempuan, dan yang menjaga sebagai harta itu jangan mudah saja dijual atau digadaikan mama rumah. Harta ini adalah seperti suatu perkongsian yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Lebih-lebih kalau anak kemenakan sudah bertambah pula, wajib harta itu ditambah pula, seperti adat di atas harta di Minang. Maksudnya seperti di atas harta di Minangkabau ialah yang menjaga supaya anak-anak kemenakan atau orang tiada melarat. Sebab selalu ada harta perkongsian. Selalu ada harta perkongsian kaumnya yang akan membantu orang di dalam sengsara. Itulah yang menyebabkan di Minangkabau ini tiada ada orang sekaya-kayanya, dan tidak ada pula orang yang semiskin-miskinnya. Dan itulah yang menjaga keselamatan anak yatim. Maksudnya anak yatim piatu. Atau apakah tiada bagus aturan ini? Apalagi menurut adat tidaklah keperluan yang diutamakan, melainkan perluan kaum dan yang seinduk dan separut dengan kita. Kalau perlu akan menjual tanah atau sawah, wajib mufakat segala ahli yang seinduk atau seminyak dahulu, baru boleh dilakukan pekerjaan ini. Itu merupakan suatu aturan juga supaya harta itu jangan mudah dibagi-bagi. Akan tetapi setengah orang sekarang berpesangka kalau ia menjadi mamak rumah, segala harta kaum itu boleh dijual atau digadaikan saja, akan dipergunakan keperluan dirinya saja. Kalau tidak ada harta adat ini, sudah lama lah habis tanah-tanah dan sawah di Minangkabau ini, dan jatuhlah ke tangan bangsa asing, dan tentu melaratlah anak negari. Oleh sebab itu, menurut timbangan dan pendapat penulis yang singkat pengetahuan ini, harta pusaka itu wajib kita jaga bersama-sama supaya jangan jatuh kepada hak seseorang. Hanya hasil harta pusaka itulah yang akan dimakan bersama-sama. Agiah tidak bercerai-cerai. Maksudnya bercerai. Agiah tidak bercerai. Ganggam untuk harta pusaka hanya hasil dibagi-bagi untuk mengerjakan atau meliharakan saja. Jadi harta pusaka ini hasilnya yang dibagi-bagi untuk mengerjakan atau melihara
melihara sawah, dan selainnya. Jangan dibagi menjadi punya seseorang atau orang per orang. Harta pusaka itulah menjadi sandi kemakmuran dan keselamatan tanah Minangkabau ini. Sekarang ada pula dibuat orang takok taki yang berhubungan dengan adat Minangkabau juga. Baiklah, penulis sebutlah di sini, mudah-mudahan ada juga manfaatnya, pedahnya. Takok taki itu ialah ada batang kayu rimbun di tengah padang, tempat berlenduang di hari panas, tempat berteduh di hari hujan. Kane ribut putus tunggangnya, namun batang indak baa, namun rantiangnya indak rusak, hanya daunnya habis lare. Warnanya 2, dahannya 3, rantiangnya 4, buahnya 4 pula. 2 masak dahulu, 2 masak kemudian, daunnya 4 pula. Nanduo kedudukan raja Jo Pangulu. Nanduo ado lagi pamenan orang patang pagi. Apa itu? Jawabnya seperti yang tersebut di bawah ini, betul tidaknya. Pulang timbangan kepada orang yang tahu juga. Batang kayu itu ialah tanah Minangkabau. Maksudnya batang kayu itu ialah tanah Minangkabau. Walaupun sudah beratus tahun lamanya, adat Minangkabau itu dapat gangguan dan perlawanan dari segala pihak, akan tetapi sendi-sendinya dan kuncinya tidak rusak. Juga hanya seleranya saja yang jatuh. Warnanya 2, yaitu adatnya 2 macam. Pertama, adat Uji Cenago, dan kedua, adat Koto Peliang. Dahannya 3, yaitu 2 tanah datar, 2 agam, dan 2 52 kota. Rantiangnya 4. Pertama, adat nan sawana adat. Kedua, adat nan diadatkan. Ketiga, adat nan teradat. Keempat, adat istiadat. Buahnya 4. Pertama, kata pusaka. Kedua, kata mupakat. Ketiga, kata dahulu batapati. Dan kata keempat, kata kemudian, kata bacari. Daunnya yang 4, yaitu pertama, Undang-Undang 2. Yang kedua, Undang-Undang Nagari. Yang ketiga, Undang-Undang Dalam Nagari. Dan keempat, Undang-Undang dan 20. Undang-Undang 2 dan Undang-Undang Nagari ialah aturan antara negari dan sebuah dengan negari sebuah, atau perkara satu dua dengan luar dan lain, ialah kekuasaan raja dan pengulu. Undang-Undang nomor 3 dan nomor 4 ialah takluk kepada orang dalam negari.